Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rendemen, di mana rendemen ini adalah salah satu variabel dalam menentukan harga TBS di tingkat petani bermitra. Rendemen adalah persentase minyak sawit yang dilakukan melalui proses pengolahan, dan ini juga menjadi patokan terkait kualitas buah kelapa sawit milik petani. Maka semakin tinggi angka rendemen itu akan berdampak semakin tinggi pula harga TBS kelapa sawit hasil produksi kebun petani. Rendemen minyak yang tinggi didapatkan dengan cara mengolah buah kelapa sawit yang matang ataupun ripe, karena buah yang matang memiliki kandungan minyak terbanyak ataupun rendemen minyak yang tinggi daripada jenis ataupun kelompok mutu buah lainnya. Namun proses pengolahannya juga harus diperhatikan dan diperlukan pengecekan rendemen kelapa sawit setiap harinya untuk memperhatikan kualitas. Sobat Planters, dalam menentukan harga TBS sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 garis miring Permentan garis miring KB titik 120 garis miring 1 garis miring 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis tenera. Sementara itu kita ketahui varietas tenera ini cukup menguntungkan karena memiliki cangkang yang tipis dan daging buah yang tebal, sehingga rendemen yang dihasilkan adalah 18 hingga 25% untuk CPO. Dan untuk varietas Dura ini memiliki cangkang yang tebal dan daging buah yang tipis. Buah jenis ini biasanya menghasilkan rendemen CPO sekitar 14 hingga 18%. Jadi di sini rendemen yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga adalah rendemen untuk tanaman jenis tenera. Sobat Planters, baiklah mari kita bahas berapa sih rendemen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau panitia penetapan harga TBS untuk masing-masing provinsi di sentra industri minyak sawit di Indonesia. Baik Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita, Media Perkebunan, akan menampilkan konten yaitu rendemen untuk sentra penghasil CPO di seluruh kelompok umur. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan rendemen dari Provinsi Sumatera Barat. Dan rendemen ini adalah rendemen untuk jenis tanaman tenera dari petani bermitra. Oke, Sobat Planters, untuk usia 3 tahun tercatat 16,81%. Usia 4 tahun 18,65%. Usia 5 tahun 19,89%. Usia 6 tahun 20,08%. Usia 7 tahun 20,21%. Usia 8 tahun 21,59%. Usia 9 tahun 21,85%.
Usia 10 hingga 20 tahun 21,86%. Usia 21 tahun 21,36%. Usia 22 tahun 21,28%. Usia 23 tahun 20,98%. Usia 24 tahun 19,78%. Dan usia 25 tahun 19,78%. Oke Sobat Planters, demikianlah rendemen dari seluruh kelompok umur untuk Provinsi Sumatera Barat. Sekali lagi kita disclaimer bahwa penetapan rendemen untuk TBS seluruh kelompok umur untuk Sumatera Barat ini adalah dari petani bermitra dengan tanaman tenera. Jadi sekali lagi Sobat Planters, inilah hasilnya. Dan sebagai salah satu syarat untuk menentukan harga TBS adalah rendemen yang ditentukan oleh Dinas Perkebunan yang datanya diambil dari beberapa PKS yang ada di Sumatera Barat. Dan channel kita hanya menampilkan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan semoga informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.